Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita akan lanjut mengenai materi kemarin ya, mengenai masalah ABR. Hari ini kita akan mendesain bagaimana sih cara mendesain ABR itu sendiri, gitu ya. Cuman sebelum kita masuk ke desainnya, saya mau ngasih beberapa kriteria ataupun penjelasan singkat mengenai ABR itu seperti apa sih. Mungkin teman-teman di hari Senin kemarin sudah melihat dia bentuknya seperti apa di animasi. Sekarang kita akan lihat ketentuan-ketentuan umumnya dulu ya. Nanti untuk yang ketentuan lainnya teman-teman bisa baca sendiri di slide. Cuma yang saya akan bahas ini mengenai lebih ke arah kriteria desainnya seperti itu ya. Oke, saya share screen sebentar. Oke, saya stop video dulu. Oke, kita lihat ya. Ini jadi, oke, ya ini kita yang kemarin. Ini bentuk DAB itu sendiri ya, dia bersekat seperti yang kita ketahui di beberapa minggu lalu. Di pertemuan kedua atau ketiga kita udah melihat beberapa tipe sistem aerobik ya. Ini mengenai kapasitas, influence, sama konstruksi teman-teman bisa baca. Nah, yang penting sini adalah ketika kita membuat sistem ABR gitu ya. Kita nggak bisa membuat satu buah, unit aja seperti septic tank gitu ya, karena yang namanya ABR itu dia wajib didahului dengan yang namanya beberapa proses pendahuluan, seperti bak pemisah lemak atau grease trap, kemudian bak ekualisasi, kemudian bak pengendap awal gitu ya, itu juga harus dibuat. Nah, tapi untuk yang akan kita desain kali ini, kita akan membuat desain bak pengendap awal sama si ABR itu sendiri. Jadi ada 2 desain untuk hari ini gitu ya. Ini sistemnya secara umum dari rumah dia bakal masuk dulu ke unit awal ya, unit awal pengolahan, kemudian baru masuk ke area yang bersekat-sekat ini. Setelah bersekat nanti dia baru bisa dikeluarkan ke air, seperti gitu ya. Nah, ini tinggal dibaca juga, modelnya ada 2 macam, ini grid chamber sama, sorry, ini grid strap dengan equalization pond gitu ya, untuk ekualisasi kolam juga bisa dibaca sendiri aja. Nah, yang penting untuk kita desain hari ini, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu nih, 2 halaman penting ini ya, mengenai kriteria desain untuk yang pendahuluan sama yang ABR. Nanti, teman-teman ketika mendesain, balik aja ke slide yang ini untuk melihat kriterianya apa aja, kemudian mungkin melihat grafiknya juga bisa dilihat dari 2 slide ini. Kemudian sebelum mendesain juga teman-teman baiknya tahu atau enggak mengambil data, bukan data apa ya, SNI mengenai septic tank, karena beberapa parameter minimum juga kita akan ambil dari sana seperti lebarnya ini berapa, panjangnya berapa minimal, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi yang pertama-tama untuk waktu unit pendahuluan dulu ya, waktu tinggalnya dia minimumnya 2 jam, maksimumnya 6 jam gitu ya. Kemudian kedalaman pengendap alias kedalaman si kolamnya itu sendiri itu sekitar 1,5 sampai 4 meter. BOD-nya ketika kita masuk kolam pengendap bakal turun sekitar 25 sampai 30. Teman-teman tadi untuk mendesain, teman-teman kayak tentukan sendiri kira-kira berapa sih penurunan BOD-nya. Kalau suhunya panas mungkin sampai 30%, kalau suhunya dingin mungkin 25 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tarik untuk rasio panjangnya, panjang kali lebar ini untuk panjangnya 2 sampai 6, lebarnya 1, itu perbandingannya seperti itu ya. Kemiringan dasarnya 1 sampai 3% supaya air dapat mengalir dari inlet ke outlet. Nah, ini beberapa rumus di bawah gitu ya. Teman-teman ini di-capture juga bisa atau tulis dulu ya ketika nanti mendesain kita akan membuat, rumus seperti ini menggunakannya. Yang perlu diperhatikan adalah kita punya 2 waktu tinggal atau detention time ya, untuk yang sistem tercampur maupun sistem terpisah. Ingat di pertemuan mengenai septic tank, tercampur itu artinya grey water, black water itu gabungkan jadi satu, dicampur. Sedangkan kalau sistem terpisah kita hanya akan mengolah si black water aja, grey water-nya enggak, gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk unit pendahuluan, unit ABR-nya beberapa kriteria juga bisa dilihat di sini ya, kayak waktu detensinya dia jauh lebih lama, 6 sampai 20 jam, kemudian juga kita perlu menghitung organic loading rate. Ini teman-teman nggak perlu pusing apa maknanya begitu ya, tapi yang perlu teman-teman tahu adalah angkanya masuk dalam range 0,1 sampai 8 kilogram BOD per meter kubik day. Kemudian laju aliran ke atas ini seberapa cepat gitu ya air mengaju dari atas ke bawah gitu, karena kita lihat kalau di gambarnya ya, air itu akan dipaksa turun ke bawah di endapan, lalu dia akan naik ke atas. Nah, seberapa cepat si desainnya air ini, dia harus kurang dari 2 meter per hour, dia harus cukup laminar gitu ya, nggak turbulence. Kemudian rasio daerah aliran turun naik 1:2, volatile solidnya ini 4 sampai 20 gram per liter, pengurangan BOD-nya dia 70 sampai 95% dilihat dari waktu tinggal nih. Jadi nanti kita akan menentukan waktu tinggalnya berdasarkan grafik di atas. Jadi ketika kita mau turunnya berapa persen gitu ya, maka waktu tinggalnya berapa jam lihat di grafik ini. Misalnya kita mau tahu dia itu 90% penurunannya ya di ABR. Maka kita tarik garis sampai ke sini, nah ketemu di grafiknya mungkin sekitar 16 jam gitu ya untuk waktu detensinya.
ukuran COD 65-90%, rasio panjang lebarnya sama ya, kayak tadi si unit pendahuluan, 2:6 untuk panjang dan 1 untuk si lebarnya. Ini nanti kita akan coba ya bagaimana implementasinya teman-teman. Ini nanti ketika melakukan di rumah gitu ya, coba dibalik aja ke desain kriteria ini ya seperti apa ya. Sorry ini saya masih kurang yang ininya. Jadi kita akan mendesain gitu ya untuk sistem ABR. Bentar ini terpisah. Ikut ini diperhatikan yang ini ya. Oke, good ya. Nanti jadi teman-teman di sini harus membuat suatu ABR gitu ya, di mana digunakan di sebuah desa dengan penduduk sebanyak 200 orang gitu. Kemudian penggunaan air bersihnya itu sebesar 140 liter per orang per hari dengan debit air limbahnya 70% dari air bersih tadi gitu ya. Kemudian BOD-nya diketahui 300 mg per liter. Maka teman-teman diminta untuk merancang sistem ABR untuk sistem tercampur sama terpisah. Nah, yang akan kita lakukan bareng-bareng ini, kita akan lihat bagaimana menghitung untuk desain sistem ABR tercampur. Untuk sistem terpisahnya, teman-teman kerjakan per kelompok seperti biasa, nanti di-upload di Spijar ya. Oke, good. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu beberapa parameter penting di sini. Pertama ada orang, ada 200 orang di sini. Sorry. Kemudian dia juga ada QI air bersih 140 liter per orang per hari. Air limbahnya 70%, berarti 70% dikalikan 140 itu berarti 100 liter per orang per hari. Kemudian BOD influennya dia 300 mg per liter. Teman-teman juga sekarang bisa lihat SNI mulai Septic karena beberapa hal kita akan pakai untuk mendesain ABR ya. Oke, sekarang saya bakal share screen bagaimana cara menghitungnya. Ya, oke, kita lihat bisa nggak ini ya. Sudah ya, sudah. Screen. Sekarang kita akan tentukan dulu parameter-parameter apa saja yang diketahui dari sini ya. Pertama-tama kita tahu bahwa jumlah orangnya itu, oh, ini kebetulan, oke. Jumlah orangnya itu sama dengan 200 orang ya, 200 person gitu kan. Kemudian Q air bersihnya itu sama dengan 140 liter per orang per hari. Itu. Kemudian QR limbahnya ini sama dengan 70% ya dari apa namanya dari si air bersih. Jadi 70, sorry, 70% dikali 140 liter per orang per hari ini sama dengan 100 liter per orang per hari gitu ya. Kemudian kita tahu BOD influennya sama dengan 300 mg per liter gitu ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari yang namanya waktu detensi untuk di bak pengendap. Nah, pertama-tama kita cari waktu detensi ya. Oke, sebelum ke sini dulu ingat ya, kita kasih gambar dulu di sini. Yang namanya sistem ABR ini ada dua gitu ya. Nggak bisa kita cuma gambar satu unit aja. Ada sistem ABR-nya sama unit pendahuluan di sini ya. Unit pendahuluannya kalau kita sekarang pakainya bak pengendap gitu ya. Atau grid chamber kalau nggak salah. Grid chamber. Jadi kita akan mendesain ini dulu, baru kita akan mendesain yang ABR yang kedua ya. Yang untuk yang grid chamber dulu. Grid chamber ya. Pertama-tama kita harus tentukan waktu detensinya. Ya, waktu detensinya. Nah, berhubung ini adalah sistem tercampur yang akan kita hitung bareng-bareng sekarang, maka TD itu rumusnya dari yang slide tadi, teman-teman bisa buka slide sebelumnya ya, dia 1,5
minus 0,3 log dari P dikali Q. Ya, seperti ini rumusnya seperti itu, ya. Dan dia nanti nilainya ini harus, ketika dicek nanti ya, bukan sekarang, ketika dicek nanti dia itu lebih dari 0,2 day. Tapi nanti, bukan sekarang ya, nanti gitu ya. Nah, jadi kita hitung aja gitu ya, 1,5 minus 0,3 dikali log, kayaknya ada 200 orang di sini ya. 100 orang dikali Q-nya dia ada 100 liter per hari. Kan, maka menjadi 1,5 minus 0,3 log 20.000. Jadi unitnya di sini masih 200-nya ini adalah si persons gitu ya. Kemudian 100-nya masih liter per persons day gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk menghitungnya, maka setelah dihitung-hitung gitu ya, dia akan menghasilkan 1,5 minus 1,29 ini menjadi 0,21 day. Atau kalau mau dijamkan jadi sekitar 5,04 jam ya. Nah, jadi kita udah tahu waktu detensi di bak pengendap ini gitu ya, 0,21 hari gitu. Yang kedua, kita akan menentukan volume atau air gitu ya, karena teman-teman kalau misalnya ingat gitu ya, di bagian apa namanya, di septic tank dulu gitu ya, ketika kita membuat suatu septic tank, ingat ada 3 tempat gitu ya. Ada yang namanya volume sludge di bawah endapan, ada yang bagian airnya, ada yang udara atau kita sebut freeboard gitu ya. Masing-masing punya volume nih. Kemudian juga masing-masing punya tinggi. Ini tinggi freeboardnya dia 0,3, kalau ingat, masih ingat minimumnya ya. Kemudian apa namanya, volume water ini berkaitan dengan tinggi si airnya, volume sludge berkaitan dengan tinggi si sludge-nya. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut dulu. Sekarang kita hitung volume waternya gitu ya, dilihat dari rumus juga ada. Dimana rumusnya adalah dia waktu detensinya dikali jumlah orang dikali debit air limbah gitu ya. Berarti 0,21 day dikali jumlah orangnya 200 persons dikali limbahnya 100 liter per persons day gitu ya. Ini dikali-kalikan dia akan menghasilkan angka 4.200 liter atau 4,2 meter kubik. Nah, jadi si volume waternya ini dia 4,2 meter kubik di sini. Ya, volumenya tuh gitu. Nah, setelah kita tahu si volume waternya gitu ya, yang ketiga kita akan menghitung si volume sludge gitu ya. Volume sludge ini dari rumus yang ada di slide tadi adalah jumlah orang dikali waktu kuras gitu ya, dikali dengan akumulasi sludge gitu ya. Jumlah orangnya dia 200 orang. Nah, waktu sludge ini dia minimum kan tadi berapa ya? Minimum itu dia 0,5 tahun ya, 6 bulan ya. Jadi kita bisa tentukan berapa besar si waktu kurasnya, semakin besar, semakin lama waktu kurasnya maka akan semakin banyak dan semakin besar juga semakin banyak sludge-nya, dan kemudian juga semakin besar kapasitas dari tangki yang akan kita desain gitu ya. Maka untuk sekarang kita tentukan aja, misalnya kita akan menguras dia 1 tahun sekali gitu ya, kali 1 tahun di sini dikali akumulasi sludge ini berrentang antara 30 sampai 40 tadi ya, liter per orang per tahun. Kita tentukan aja misalnya dia 30 liter per orang per tahun. Jadi beberapa parameter memang kita menentukan sendiri gitu ya untuk mendesain. Berapa-berapanya bergantung dari ya memang kita kebutuhan sama lahan misalnya atau seperti apa gitu ya, kayak gitu. Ini kita kalikan dia akan menjadi 6.000 liter gitu ya, atau sama dengan 6 meter kubik. Nah, berarti sini volume sludge-nya 6 meter kubik di situ gitu ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita tahu nih, kalau ingat-ingat di apa di pembahasan mengenai septic tank, PW sama PS ini kita sebut dengan P efektif kan ya. Di mana pengolahan terjadi, kemudian H-nya adalah H efektif di sini. Gitu kan. Nah, kita lanjut lagi. Jadi sekarang kita akan mengetahui P efektifnya itu berapa sih besarnya ya. Sorry. 4 P efektif
sama dengan VW ditambah VS gitu kan. VW-nya tadi adalah 4,2 meter kubik ditambah VS-nya 6 meter kubik. Ini sama dengan 10,2 ya meter kubik. Nah, dari sini kita akan menentukan ukuran-ukuran lainnya ya. Pertama kita tentukan dulu tingginya. Nah, tinggi untuk bak pengendap tadi kan berkisar 1,5 sampai 4 ya. Teman-teman tergantung bebas gitu ya mau berapa ya tingginya. Cuman kalau dia dalam banget ya akan sulit untuk kita maintenance juga nanti mungkin kalau misalnya kapasitasnya kecil dengan tinggi yang terlalu dalam gitu ya, dalam banget, maka lebar sama panjangnya dia akan susah gitu ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat di standar mengenai apa namanya, standar mengenai septic tank, ada beberapa hal yang harus diingat gitu ya. Dia tuh applicable juga buat si unit pengendap ini di mana dia panjang minimumnya ini harus 1,5 meter. Karena ini teman-teman lihat aja di slide mengenai septic tank atau di SNI septic tank juga sama gitu ya. Lebar minimumnya ini harus 0,75 meter. Dan tinggi freeboardnya ya HF minimum itu 0,3 meter ya. Nah, jadi kita kembali dulu ke tingginya ya, tinggi si totalnya berapa? Sorry, tinggi totalnya berapa gitu ya. Misalnya kita ambil 2 meter lah gitu ya, 2 meter aja buat kedalaman si unit pengendap ini ya. Maka dengan H freeboardnya yang tadi minimal 0,3, tapi 0,3 meter, maka H efektifnya itu akan menjadi 1,7 gitu ya. 2 dikurangin 0,3 dapat 1,7. Nah, dari sini kita dapat menghitung luas permukaannya ya, di mana A sama dengan volume efektif tadi dibagi dengan ketinggian efektif, di mana volume efektifnya 10,2 meter kubik dibagi dengan H efektif 1,7 meter. Ini akan menjadi 6 meter persegi gitu ya. Ini adalah luas dari permukaannya. Tuh ya. Nah, kemudian kita ingat ya di slide mengenai ketentuan unit pengendap di mana dia panjang antara rasio antara panjang ke lebar itu dia harus 2 sampai 6 berbanding 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, kita misalnya anggap sekarang panjang kali lebarnya ini 3 banding 1 aja gitu ya. Maka panjang sama dengan 3 kali lebar gitu ya. Seperti itu. Dan ingat untuk luas permukaan adalah panjang dikali lebar gitu ya. Panjangnya kita substitusi dengan 3L maka A sama dengan 3L kuadrat gitu ya. Dimana 3L kuadratnya sama dengan 6 yang udah kita hitung tadi di sini ya. 6 gitu. Maka 3L kuadrat sama dengan 6, L kuadrat sama dengan 2, 6 bagi 3, 2 gitu ya. Maka L sama dengan 1,4 meter gitu ya. Nah, maka panjangnya 3L ini sama dengan 3 kali 1,4 meter sama dengan 4,2 meter gitu ya. Dan kita lihat kembalikan lagi ke atas ya. Untuk bentar. Nah ya, kita lihat ya yang untuk lebar ini dia sudah sesuai ya. Dia lebih besar dibandingkan lebar minimum, yang untuk panjang juga dia sudah lebih besar dibandingkan panjang minimum. Jadi bisa kita oke gitu ya, di mana tingginya 2 meter, lebarnya 1,4 meter, dengan panjangnya dia 4,2 meter. Kayak gitu ya. Nah, setelah dari sini kita tentukan si volume freeboard gitu ya, volume atasnya. Volume freeboard itu sama dengan tingginya freeboard dikali luas permukaan ya. 0,3 meter dikali 6 meter persegi itu sama dengan 1,8 meter kubik. Nah, jadi yang di sini volume freeboardnya ini 1,8 meter kubik gitu ya, seperti itu. Nah, untuk V totalnya gitu ya, V totalnya berarti adalah V water tambah V sludge ditambah V freeboard gitu ya. V waternya tadi adalah 0,2, volume sludge-nya 6, volume freeboard 1,8. Maka totalnya akan menjadi 12 meter persegi, sorry, meter kubik gitu ya, seperti itu. Nah,
Sekarang kita akan cek gitu ya, seperti apa sih TD-nya gitu ya untuk melihat. TD itu sama dengan P dibagi Q gitu ya. Di slide ada rumusnya ya. 12 meter kubik dibagi dengan Q-nya tadi 20 meter kubik per hari ya. Karena ini merupakan jumlah debit harian orang dikalikan jumlah orangnya gitu. Ini sama dengan 0,6 D. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang tadi, nah minimum dia kan harus besar dibandingkan 0,2 D ya. Sedangkan nilai kita dapatnya sekarang 0,6, berarti desain kita oke gitu ya dari segi ukuran dan juga dari segi waktu detensi gitu ya. Seperti itu. Jadi waktu detensinya 0,6 D, atau misalnya kita ubah ke hour ya, ke jam menjadi 14,4 jam. Gitu. Nah, kemudian kita hitung akan BOD influence di sini ya. BOD influence. Kita kasih nomor dulu biar nggak pusing. 6 itu menentukan volume freeboard, 7 menentukan volume totalnya, 8 kita cek atau detensinya, 9 kita akan lihat BOD-nya ya. BOD ini ya tadi 300 miligram per liter. Dia akan berkurang sekitar 25-30% di bak pengendap ini. Misalnya kita anggap aja 28% gitu ya. Maka BOD effluentnya gitu ya sama dengan 1 min 0,28 ya, dari 28% ini dikali 300 miligram per liter, ini sama dengan 216 per liter gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau di uh, tugas gitu ya, teman-teman bisa nih maksudnya dilengkapi dengan gambarnya garis pengendap itu, misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa gitu ya, seperti itu. Kemudian BOD innya berapa, BOD outnya berapa, kemudian waktu detensinya itu berapa day gitu ya. Ini teman-teman tentukan gitu ya, kayak ditulis di uh, apa namanya, di laporan tugasnya seperti apa, dan berikut dengan si gambar ini ya. Oke, good. Nah, kita beres untuk perancangan si unit awalnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke perancangan kedua. Itu perancangan si ABR itu sendiri gitu ya, ABR sendiri. ABR gitu ya, ABR. Nah, pertama-tama untuk mendesain ABR kita tentukan namanya beban puncak. Karena untuk ABR ini kita akan menghitung desainnya menggunakan seberapa besar sih eh, debit air limbah yang masuk di kondisi-kondisi maksimumnya ya. Untuk membayar dia maksimum kita biasanya dikalikan faktor untuk maksimum. Untuk sekarang kita pakai faktornya 2 gitu ya. Teman-teman kalau misalnya pakai faktor lain itu ada jurnalnya, mungkin artikel dibaca berapa gitu ya. Cuman biasanya kita pakai faktor puncaknya itu 2 gitu ya. Sehingga Qmax gitu ya. 2 dikali dengan jumlah orang dikali air limbah debit harian itu berapa ya. Berarti 2 dikali 200 orang gitu ya, dikali dengan tadi debitnya 100 liter per orang per hari ya. Nah, ini sama dengan 40.000 liter per day atau 40 meter kubik per day gitu ya dapat. Nah, kemudian tentukan kita lihat beban organiknya berapa ya, beban organik ini. Beban organik itu atau QBOD ya. Kita cari dengan mengalihkan si BOD-nya dikali dengan Qmax. Ya, BOD-nya tadi adalah ingat 216 ya. Kita udah hitung dia berkurang di sini. 216 itu 216 miligram per liter gitu ya, dikali dengan Qmax-nya 40 meter kubik per day. Nah, biar unitnya sama kita akan konversikan gitu ya. Biar jadi kilogram per day ujung-ujungnya. Maka meter kubik ini kita akan konversikan 1000 liter. Miligram kita akan konversikan jadi kilogram gitu ya. Berarti 10 pangkat 6 miligram kilogram. Nah, di sini kita udah bisa coret-coret gitu ya, liternya ketemu liter di sini. Meter kubiknya ketemu meter kubik gitu ya, miligramnya ketemu miligram, hasilnya kan jadi kilogram per day gitu. Jadi, kalau dihitung akan menjadi 8,64 kilogram BOD per day gitu ya. Gitu. Oke, good. Nah,
Kemudian kita tentukan lagi, kita mau menyisihkan BOD-nya berapa gitu ya, penyisihan BOD. Nah, misalnya kita mau menyisihkan 90% BOD gitu ya, BOD. Nah, kita lihat dari kurva tadi ya, di kurva yang di slide sebelum-sebelumnya ini teman-teman ada lihat kurva di bagian kanan atas itu. Ikuti aja ketika dia 90% berkurang BOD-nya, maka waktu detensinya itu sekitar 16 jam gitu ya. Teman-teman ini buktikan, lihat aja di kurvanya gitu ya. Nah, setelah dapatkan TD-nya, kita akan menghitung si volume reaktor, volume ABR-nya. ABR itu sama dengan volume tadi, ini rumusnya ada ya di unit pendahuluan tadi, V sama dengan Q dikali TD. Cuma karena sekarang untuk ABR kita pakai Qmax, maka V sama dengan Qmax-nya dikali dengan TD gitu ya, dengan Qmax-nya 40 meter kubik per hari dikali waktu detensinya tadi 16 jam gitu ya. 16 jam. 16 jam. Tapi karena dia satuan adalah day, maka kita akan bagi 24 ya untuk menghasilkan angka day gitu ya, seperti itu. Maka hasilnya akan menjadi 26,67 meter kubik di sini. Ini adalah volume si reaktornya gitu ya. Nah, setelah ini beres, kita akan mengecek OLR-nya. Cek OLR alias Organic Loading Rate. Loading Rate, my God. Organic Loading Rate. Oke. Nah, kalau di misalnya di apa namanya? Di ketentuan gitu ya, organic loading rate ini dia tuh berkisar antara, sebentar saya cek dulu ya. Organic loading rate-nya itu dia harus berkisar antara 0,1 sampai 8 gitu ya. Jadi kita harus cek bahwa OLR-nya harus 0,1 sampai 8 ini. Cara mengeceknya adalah dia OLR si BOD tadi ya, beban organiknya BOD yang udah kita hitung dibagi dengan volumenya. Dia menjadi 8,64 kilogram BOD per day dibagi volumenya 26,67 meter kubik yang atas tadi kita baru hitung gitu ya. Menjadi 0,324 kilogram BOD per D, meter kubik day. Aduh. Nah, kita lihat angkanya kan sekarang sudah di antara 0,1 sampai 8 gitu ya. Berarti si organic loading rate-nya dia sesuai dengan kriteria. Maka kita bisa lanjut gitu ya. Kalau misalnya belum sesuai kriteria, nanti kita hitung-hitung lagi. Beda-bedakan lagi kayak TD-nya berapanya gitu ya. Supaya dia sesuai dengan OLR yang diinginkan ya. Kemudian berikutnya kita akan menentukan namanya VUp. Penentuan VUp alias kecepatan dari apa namanya? Kecepatan dari si air gitu ya, dari bawah ke atas pada masing-masing chamber si ABR. Ingat tadi ya ketika kita lihat di desainnya, air itu dipaksa ke turun ke bawah, ketika di bawah dia akan naik ke atas. Nah, kecepatan ini kita sebut dengan VUp ya, kecepatan dia naik gitu ya. Nah, dia itu harus kurang dari 2 meter per hour ya kecepatannya. Kita anggap aja sekarang misalnya VUp-nya sama dengan 0,9 meter per hour gitu. Teman-teman bebas menentukan berapa, pokoknya dia harus kurang dari 2 gitu ya. Kalau dia cepat banget gitu ya, nanti dia nggak akan laminar gitu ya, nggak akan dapat apa namanya waktu untuk mengendapannya gitu ya. Nah, setelah kita tentukan VUp ini gitu ya, kita akan melihat luas permukaannya gitu ya, luas permukaan bagian air yang naik ke atas gitu ya. Di mana luas permukaan atau AAP ini ya sama dengan si Q-nya dibagi dengan VUp-nya. Nah, Q ini kita pakai tadi yang bukan maksimum ya. Berarti dia adalah yang ini dia. Jumlah orang, sorry, dia adalah jumlah orang ini dikalikan dengan Q hari masing-masing orang tadi ya. Dia hasilnya akan menjadi 20 meter kubik per hari gitu ya. 20 meter kubik per day gitu ya. Dibagi, nah karena kita pakai frekuensial ini jadi dikali, tapi angkanya di bawah nanti 0,9 meter per hour gitu ya. Kemudian kita convertkan gitu ya. Satu hari sama dengan 24 jam gitu ya. Nah, ya kita bisa coret di sini hournya gitu ya.
Sehingga nanti si luas permukaan bidang naiknya tinggal 20 dibagi 0,9 dibagi 24 menjadi 0,93 di sini meter persegi gitu ya. Nah, kemudian kedalamannya kita tentukan juga ya berapa gitu ya. Seperti tadi 1,5 sampai 4 kan kedalamannya. Untuk sekarang kedalamannya kita tentukan saja misalnya 2 disamakan kayak tadi ya. Supaya nanti teman-teman juga ketika mendesain di dunia nyata juga nggak susah menggalinya ya sama-sama 2 gitu ya. Sama dengan 2 meter. Seperti itu. Nah, kedalaman 2 meter ini kita tentukan dia sebagai H efektif di sini. Gitu ya. Kemudian P up ya alias volumenya gitu ya. Pasti aja dia luas permukaan bidang naik dikali si tingginya tadi gitu ya. Sama dengan 2. Kalau ini H efektif ya. Karena merupakan eh, tempat di mana si pengolahan terjadi gitu ya. Di mana air sama sludge-nya berada gitu ya. A up dikali dengan H efektif. Ini adalah 0,93 meter persegi dikali 2 meter sama dengan 1,86 meter kubik gitu ya. Nah, ini merupakan volume dari masing-masing kompartemen atau masing-masing chamber dari si ABR tadi gitu ya, seperti itu. Jadi yang namanya bidang naik itu adalah ketika luas permukaan di masing-masing chamber ketika air naik dari bawah ke atas, kira-kira begitu ya. Nah, berikutnya nomor 8 kita akan menentukan jumlah kompartemen. Berapa banyak sih kompartemen atau bilik yang dibutuhkan gitu ya. Caranya adalah jumlah kompartemen adalah volume si ABR-nya tadi dibagi dengan volume bidang naik gitu ya. Volume ABR tadi dihitung di atas ya. Ini kita udah hitung tadi 26,67 gitu. Kita masukkan ke sini 26,67 meter persegi, sorry meter kubik dibagi dengan volume up-nya 1,86 meter kubik gitu ya akan menghasilkan 14,34. Ini kita akan membuat menjadi 14 kompartemen. Jadi dia ada banyak itu 14 kompartemen gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya nomor 9 kita akan menentukan si ukuran kompartemennya itu sendiri. Nah, kita lihat ke SNI mengenai safety yang tadi di mana dia lebar minimumnya 0,75. Ingat ya seperti itu ya, kayak gitu. Nah, maka lebarnya kita tentukan aja gitu ya. Misalnya saya mau 1,5 meter. Teman-teman boleh bebas, yang penting dia minimumnya 0,75 gitu ya, seperti itu. Dan nanti juga ada aturan mengenai panjang lebarnya berapa gitu ya, kita akan cek ya. Jadi kalau misalnya panjangnya lebar 1,5 meter, maka panjang itu adalah luas permukaannya bidang naik dibagi dengan lebarnya itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita gambarkan kan di sini, nah ini kayak biar gitu kan ya. Panjang kan ini adalah bidang-bidangnya gitu kan ya. Nah, kira-kira beginilah. Lebarnya itu adalah ini, panjangnya itu adalah yang di sini ya, panjang kesininya sendiri. Luas bidang naik atau apa adalah luas yang ini nih, luas ini seperti itu. Ini merupakan tadi H efektif di sini. H efektif di mana ada air ngumpul nanti di sini ada H freeboard gitu ya. Tinggi 0,3 biasanya seperti itu ya. Nah, jadi kembali ke perhitungan panjang sama dengan luas permukaan bidang naik A up dibagi dengan L lebarnya ya. Lalu A up-nya dia adalah 0,93 meter persegi dibagi dengan 1,5 meter. Dia akan menjadi 0,62 meter. Nah ya, jadi kita tahu sekarang panjang masing-masing kompartemen adalah 0,62 meter. Nah, berikutnya adalah kita akan cek untuk panjang, rasio panjang dengan lebarnya ya. Ingat, untuk panjang kali lebar itu, kali panjang banding lebar itu rasionya itu harus 2 sampai 6 berbanding 1 ya. Untuk ABR dan unit pengendapan seperti ini gitu ya, 2 sampai 6 berbanding 1. Nah, kita lihat panjang total ya. Panjang total itu sama dengan 14 kompartemen dikali panjang masing-masing kompartemennya 0,62 meter akan menjadi 8,68 meter. Kemudian kita lihat ya rasio panjang dan lebar 8,68 dibagi lebarnya 1,5 akan menjadi 5,78. Nah, ini masih masuk ya di antara 2,6 tadi, 2 sampai 6. 5,78 masih di bawah 6. Berarti ukuran kita benar gitu ya. Jadi nanti panjangnya di sini
Teman-teman nanti ketika bikin tugasnya jangan lupa ya buat desain ini kemudian lebarnya berapa, panjangnya berapa, per kompartemen panjang totalnya berapa gitu ya. Tinggi efektifnya berapa, tinggi atasnya berapa, tinggi totalnya berapa ya seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan apa namanya konfirmasi bahwa panjang lebarnya benar gitu ya, baru kita tentukan tinggi totalnya, total gitu ya. Sama dengan tadi H efektif tambah H freeboard. H efektifnya 2 meter, freeboardnya 0,3 meter menjadi 2,3 meter. Nah, kira-kira begini ya cara mendesain bagaimana ABR itu berfungsi. Bagaimana mendesain ABR gitu ya supaya dia dapat difungsikan. Jadi yang teman-teman harus ingat ketika mendesain ABR dia punya dua perhitungan. Yang pertama unit pengendap sama ABR itu sendiri. Kalau safety tank dulu kita langsung mendesain safety tanknya gitu ya. Nah sekarang untuk ABR ini kita perlu mendesain dulu unit pengendapnya, baru kita desain ABR-nya seperti apa gitu ya. Dan yang tadi kita baru lakukan adalah bagaimana kita mendesain sistem tercampur gitu ya. Dan untuk tugas teman-teman, nanti apa di Pijar, bagaimana kita mendesain sistem terpisah. Bedanya di mana? Coba cek di slide ya. Ada bedanya antara sistem tercampur sama sistem terpisah. Oke, kira-kira itu aja buat hari ini. Ya, semoga bisa membantu ya bagaimana kita mendesain ABR. Jangan lupa nanti untuk proyek besar, beberapa kelompok mendesain septic tank, beberapa kelompok mendesain kolam stabilisasi, beberapa kelompok mendesain ABR. Jadi ikuti aja perhitungan yang sudah kita pelajari selama ini. Begitu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di Senin depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya.